Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Oktarilta, NIM 21073072, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang roda dan ban pada kendaraan bermobil dengan mata kuliah Kemudi, Rem dan Suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan, SPD MPDT. Baik, yang pertama kita masuk ke komponen dan konstruksi ban. Yang pertama ada inner tire. Lapisan ban dalam terbuat dari bahan karet tipis dan memiliki pori cukup kecil hingga tak mampu ditembus molekul udara. Fungsi lapisan ban dalam ini adalah untuk menjaga angin ban agar tidak keluar sehingga ban bisa menggelembung dan bisa digunakan. Yang kedua adalah belt package. Serangkaian sabuk ban adalah komponen inti yang membentuk lingkaran ban. Pada bagian ini terdapat banyak susunan komponen antara lain carcas yang merupakan rangka ban terbuat dari kawat baja. Yang kedua crown place merupakan layer nilon atau polyester yang terletak di atas carcas. Yang ketiga ada chuck place merupakan layer yang terletak di atas crown place. Fungsinya untuk menjaga bentuk ban saat berputar pada kecepatan tinggi agar gaya sentrifugal yang terbentuk tidak merusak struktur ban. Yang keempat ada adjunct place, merupakan layer tambahan yang terletak pada sudut ban. Fungsinya untuk memperkuat bentuk bahu ban atau sudut ban agar handling bisa lebih mudah. Yang kelima ada radial place. Yang keenam ada radial cords, merupakan garis-garis yang terletak di bawah lapisan sidewall untuk menambah elastisitas sidewall sehingga kenyamanan berkendara bisa lebih baik. Yang ketiga ada tread. Lapisan terluar ban yang bersentuhan langsung dengan ban disebut dengan tread ban. Fungsi utama dari tread adalah untuk menambah daya cengkram ban terhadap jalan sehingga ban tidak mudah slip. Di bagian ini juga tersusun atas beberapa bagian antara lain. Yang pertama ada tread area, merupakan semua area di mana permukaan ban akan bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Yang kedua ada shoulder, disebut juga bahu ban atau sudut ban di mana disinilah titik temu antara sidewall dan tread area. Yang C ada grooves, garis yang membelah tread area menjadi beberapa bagian. Yang keempat ada tread blocks, merupakan blok yang dipisahkan oleh garis grooves. Yang keempat ada sidewall. Sidewall adalah lapisan karet tebal di samping ban. Fungsi lapisan ini antara lain untuk menutup area package, melindungi area samping ban dari korosi, dan sebagai tempat menuliskan logo serta spesifikasi ban. Berbeda dengan tread, sidewall umumnya terbuat dari satu lapisan karet. Yang kelima adalah bed. Bed adalah komponen ban yang bertugas sebagai frame ban yang bersentuhan dengan velg. Dengan kata lain, bed ini seperti tangan yang membuat ban tetap bisa menempel pada velg. Secara umum, bed terbuat dari kawat baja, namun ada beberapa lapisan lain yang mendukung, yakni yang A, bed chipper, berfungsi melindungi area sidewall paling bawah. Bed flipper, menjaga posisi bed agar tidak bergeser baik saat ban digunakan atau saat penggantian ban. Yang C ada bed, merupakan serangkaian kawat baja yang berfungsi untuk merapatkan koneksi antara ban dan velg. Yang keempat ada back chamfer, merupakan pembungkus bed. Baik, kita masuk ke jenis-jenis roda dan ban. Yang pertama ada ban bias. Ban dengan struktur bias adalah yang paling banyak dipakai. Dibuat dari banyak lembar kord yang digunakan sebagai rangka dari ban. Kord ditenun dengan cara zigzag membentuk sudut 40-65 derajat sudut terhadap keliling lingkaran ban. Yang kedua ada ban radial. Untuk ban radial, konstruksi carcas membentuk sudut 90 derajat sudut terhadap keliling lingkaran ban. Jadi dilihat dari samping, konstruksi kord adalah dalam arah radial terhadap pusat atau crown dari ban. Bagian dari ban berhubungan langsung dengan permukaan jalan diperkuat oleh semacam sabuk pengikat yang dinamakan bracket atau belt. Ban jenis ini hanya menderita sedikit deformasi dan bentuknya dari gaya sentrifugal, walaupun pada kecepatan tinggi. Ban radial ini juga mempunyai rolling resistance yang kecil. Yang ketiga ada ban tubeless. Ban tubeless adalah ban yang dirancang tanpa mempunyai ban dalam. Ban tubeless ini diciptakan sekitar tahun 1990. Desain tradisional ban pneumatik dibutuhkan inner tube terpisah yang bisa gagal karena beberapa alasan, seperti fitment ban salah atau gesekan antara dinding ban dan ban dalam menghasilkan panas berlebih menyebabkan sebuah ledakan. Teknologi ban tubeless tidak jauh dengan kebutuhan untuk ban dalam sehingga meningkatkan keselamatan. Pada ban tubeless, ban yang memiliki lapisan dalam halo kedap air dan pinggiran roda bentuk segel kedap udara dengan katup yang langsung dipasang pada pelek. Jika ban tubeless mendapat tusuk, udara keluar hanya melalui lubang.
mengarah ke deflasi lembut dari ban. Sebaliknya, tabung dalam dapat berpotensi meledak seperti balon, mengarah ke deflasi cepat dari ban yang bisa mengakibatkan tiba-tiba kehilangan kontrol kendaraan. Sebuah silen ban cair dapat ditambahkan ke ban tubles untuk mencegah deflasi. Selain itu, lebih mudah untuk memperbaiki sebuah tusukan ban tubles menggunakan kit tusukan mudah digunakan. Saat ini semua mobil yang dijual dengan ban tubles sebagai fitment standar. Yang ketiga kita masuk ke langkah-langkah balance. Yang pertama adalah kendurkan roda. Sebelum melakukan balancing ban mobil, hal pertama yang terlebih dahulu perlu kita perhatikan adalah roda ban. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengendorkan roda pada ban yang akan dibalance menggunakan kunci roda. Setelah itu, kemudian dongkrak kendaraan menggunakan jack stand. Selanjutnya melepas roda yang akan dibalance dari kendaraan. Yang kedua adalah pastikan tekanan ban dengan well balancer. Setelah itu, pastikan tekanan ban dalam keadaan standar. Selanjutnya membersihkan permukaan pelek roda dari bobot balancer sisa yang menempel. Serta juga jangan lupa membersihkan segala kotoran pada permukaan pelek. Cara balancing ban mobil dengan well balancer ini kemudian pasang pada well balancer. Jangan lupa nyalakan well balancer, setelah itu aturlah angka yang terdapat pada papan well balancer. Diwajibkan untuk mengetahui seberapa besar tekanan ban yang diperlukan dan sesuai dengan standar, sehingga tidak terjadi tekanan ban yang terlalu besar. Karena jika tekanan ban terlalu besar dapat menyebabkan ban yang malah tidak balance, malah akan berakibat fatal. Yang ketiga, aturlah angka pada well balancer. Cara balancing ban mobil dengan well balancer ini selanjutnya yaitu atur angka yang ada di sebelah kiri dengan menarik tuas well balancer ke roda. Jika angka tidak sesuai dengan pengukuran, dapat mengubah angka dengan menekan tombol A+ atau A-. Atur angka yang letaknya di tengah. Terdapat kode-kode yang menunjukkan lebar dan diameter pelek. Setelah itu atur angka dengan menekan tombol B+ atau B-. Setelah itu atur angkanya menggunakan weight measuring gauge. Setelah itu jangan lupa untuk mengatur angkanya ke tombol C+ atau C-. Langkah yang keempat adalah penutup ban. Selanjutnya cara balancing ban mobil itu tutup penutup ban dan tekan tombol start. Setelah itu tinggal menunggu mesin bekerja. Saat mesin berhenti, buka penutup ban dan baca hasilnya dengan seksama. Ambil bobot balancer dan pasang pada roda sesuai dengan angka yang tertunjuk di mesin. Sebelum memasang roda, putar roda terlebih dahulu sampai angka yang menunjukkan satu garis lurus itu merupakan penanda bahwa tekanan ban telah tepat dan pas dengan standar balancing ban. Yang kelima, lihatlah hasil pemeriksaan dah selesai. Lihat hasil pemeriksaan good sebelah dan sebelahnya hingga menunjukkan angka yang balancing. Setelah itu tutuplah penutup ban dan tekan tombol start untuk melihat hasil. Tunggu dahulu mesin berhenti dan nilai hasil pemeriksaan jika roda telah balance atau belum. Yang keempat adalah pengertian dari static balancing. Pengertian static balancing merupakan prosedur penambah atau pengurangi massa pada jarak radial tertentu untuk menyeimbangkan gaya unbalance. Ketika suatu bagian seimbang secara statis, pusat gravitasi berada pada sumbu rotasi. Berarti bagian tersebut akan tetap diam pada sumbu horizontal tanpa penerapan gaya pengereman. Ia juga tidak memiliki kecenderungan untuk berputar karena gaya gravitasi. Berikut komponen utama konstruksi ban. Yang pertama ada tread. Tread adalah komponen yang ban paling luar atau disebut telapak atau lapisan ban luar yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah jalan. Pada bagian tread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan berbatuan yang bisa merusak ban. Tread memiliki banyak pola dan pola itu biasanya disebut pattern. Pola tersebut dirancang begitu terinci untuk mengoptimalkan kemampuan ban ketika berjalan. Yang kedua ada charges atau casing. Charges atau casing adalah sama, yaitu lapisan benang berbentuk ban dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Charges dan casing dibuat dari bahan yang berbeda. Charges dibuat dari bahan nilon baja, sedangkan casing dibuat dari bahan karet. Charges bisa digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. Yang ketiga ada belt atau breaker. Belt atau breaker adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian tread dan casing. Belt terbuat dari nilon dan biasanya untuk ban bias, sedangkan breaker terbuat dari kawat dan biasanya untuk ban radial. Fungsi dari keduanya adalah untuk memperkuat daya rekat antara tread dan charges. Fungsi lainnya adalah untuk melindungi serta meredam benturan dari permukaan jalan yang terjadi pada tread supaya tidak diterima langsung oleh casing. Yang keempat ada bed. Bed adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet ban yang fungsinya untuk melekat pada bagian velg. Dengan kata lain, bed seperti angkur yang membuat ban terus menempel dan melekat pada velg.
Tekanan udara rendah dalam ban membuat bed terdorong sampai melekat pada velg dan tertahan dengan kuat. Yang kelima ada inner atau liner. Inner atau liner adalah lapisan yang di luar pada bagian dalam ban. Inner pada ban tubeless berfungsi untuk sebagai pengganti ban dalam, sedangkan liner adalah untuk lapisan bannya saja yang berfungsi melindungi ban dalam. Yang keenam ada sidewall. Sidewall adalah lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup cas ban. Sidewall adalah komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Di sidewall terdapat juga informasi spesifikasi ban seperti ukuran ban, merek, aspek rasio, indeks ban, rating kecepatan, play rating, dan lain-lain. Informasi selanjutnya adalah ban radial. Konstruksi ban radial mempunyai rangkaian terbuat dari satu lapis bahan kawat baja yang direntangkan dari bed atau bibir ban ke bed dengan sudut 90% terhadap arah pergerakan ban dan relatif radial terhadap titik tengah ban. Pada bagian crown atau mahkota ban, mempunyai beberapa lembar lapisan stabilisator yang juga berfungsi sebagai pelindung. Dengan metode konstruksi ini, maka bagian tapak ban akan bekerja secara terpisah sehingga pergerakan sidewall tidak mempengaruhi kerja bagian tapak ban. Dengan kata lain, pelenturan ban tidak mengubah luas kontak antara ban dengan permukaan jalan. Selain itu, tidak ada pergerakan antara lapis rangka ban seperti pada ban bias karena ban radial hanya terdiri dari satu lapis kawat baja dan efek panas yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan ban bias dan panas yang ditimbulkan juga lebih mudah lepas. Kemudian kelebihan ban radial adalah umur pemakaian lebih lama karena lapisan pelindung pada crown melindungi kerusakan pada daerah crown. Daya cengkram lebih baik, hemat bahan bakar karena lower rolling resistance lebih stabil. Ban tidak mudah panas atau running cooler dan mudah diperbaiki saat ban bocor. Berikut kita menjelaskan tentang tipe-tipe pelek yang sering digunakan pada kendaraan. Untuk tipe yang umum digunakan itu tipe pelek dari baja press dan pelek dari bahan campuran besi tuang atau cast like alloy. Yang pertama ada tipe pelek dari baja press. Pada tipe pelek yang dibuat dari baja press atau press style disc well, ini terdiri dari komponen rem yang langsung dilas ke disc. Komponen disc ini dibuat dengan cara dipres dari lembaran baja. Tipe pelek ini mudah diproduksi dalam jumlah yang banyak dikarenakan dari konstruksinya yang sangat mudah. Tipe pelek dari baja press ini banyak digunakan pada kendaraan dikarenakan kualitasnya yang merata dan ketahanannya yang dapat bertahan lama. Yang kedua ada tipe pelek dari bahan campuran besi tuang. Pada tipe ini dibuat dari campuran besi tuang atau cast like alloy disc well yang terdiri dari bahan campuran yang terutama dicampur dari bahan aluminium atau magnesium. Pada pelek tipe campuran besi tuang, pembuatan pelek ini bertujuan untuk mengurangi berat dari kendaraan dikarenakan pelek tipe ini lebih ringan dibanding pelek tipe besi press. Selain itu, pelek tipe ini juga dapat menambah penampilan kendaraan agar lebih menarik. Berikut adalah diagnosa kerusakan pada ban roda dan pelek. Kerusakan yang pertama adalah peyang atau pelek tidak melingkar sesuai presisi. Cara perbaikannya cukup pres atau ditempa dengan sistem pemanasan, maka bentuk pelek bisa dikembalikan seperti semula. Kerusakan kedua adalah grepes atau lecet pada bagian pelek. Silakan amplas permukaan pelek yang grepes sampai halus kembali. Kemudian poles atau cat ulang sampai kondisi sama dengan permukaan bibir pelek yang lain. Kerusakan yang ketiga adalah haus tidak merata pada ban. Cara perbaikannya ialah silakan lakukan isi angin pada ban dan sesuaikan tekanan angin pada masing-masing ban sesuai spesifikasinya. Kerusakan yang keempat adalah spot wear atau rusak permukaan ban di bagian tertentu. Langkah perbaikannya ialah periksa suspensi dan lakukan balancing secara rutin. Kerusakan yang kelima adalah thread chipping atau rusak alur pada ban atau terletak atau tidak merata. Cara perbaikannya cukup mudah, itu pastikan ban sesuai dengan medan yang ditempuh dan lakukan penggantian ban sesuai medan yang jalan ditempuh. Kerusakan yang keenam adalah cut burst atau ban rusak parah atau robek. Langkah perbaikannya cukup dengan ganti ban lalu beri tekanan angin sesuai dengan spesifikasinya. Berikut adalah keuntungan dari ban radial. Yang pertama adalah bagian sisi samping lebih fleksibel, memberi kenyamanan pada penumpang mobil. Tidak seperti ban biasa yang bagian sampingnya lebih keras membuat ban lebih kaku. Yang kedua adalah membantu lebih menghemat bahan bakar. Karena alur lapisan ban searah dengan arah putaran ban, energi dari mesin tersalurkan dengan lebih efisien pada ban, berkat grip ban yang lebih smooth pada jalan. Yang ketiga ada ban radial lebih kokoh menahan kondisi jalan yang tidak rata. Lagi-lagi karena alur ban yang tidak kontras dengan alur putaran.
Ban radial tidak cepat rusak di medan jalan yang hambatannya lebih tinggi. Yang keempat, mobil terasa lebih bertenaga karena ban radial mentransfer energi dengan baik ke jalan. Hal inilah yang juga berkontribusi pada kehematan BBM. Yang kelima adalah menghasilkan lebih sedikit panas pada kecepatan tinggi karena penyaliran energi dari ban ke jalannya lebih smooth. Gesekan ban dan jalan diminimalisir. Yang keenam adalah menghasilkan traksi yang lebih baik atau daya cengkramnya lebih baik ke jalan. Ketujuh adalah menghasilkan getaran yang lebih minim. Yang kedelapan adalah laju kerusakan dan pemadatan lebih lambat. Yang kesembilan adalah bagian ban yang kontak dengan jalan lebih kuat. Yang ke-10 adalah meningkatkan stabilitas mobil. Dan yang selanjutnya adalah mengabsorpsi hentakan lebih baik dari ban biasa. Yang ke-12 adalah memaksimumkan load atau kapasitas mesin. Yang ke-13 adalah usia pakai lebih lama sehingga membantu menghemat budget penggantian ban. 14 adalah mengurangi biaya operasional karena membantu lebih menghemat BBM dan lifetime yang lebih lama. Yang ke-15 adalah biaya perawatan ban yang lebih murah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan ban radial. Ban radial lebih berisik karena treadnya lebih keras dari ban biasa. Ban radial punya sabuk baja yang kurang bersahabat dengan kondisi jalan yang banyak benjolan tajam. Yang ketiga ada bagian sisi samping tidak sekokoh ban biasa, sehingga lihat rentan jika mengalami kontak keras dengan benda keras seperti trotoar jalan atau lainnya. Berikut adalah keuntungan ban konvensional. Yang pertama adalah lebih kuat digunakan dibandingkan ban radial. Yang kedua cocok digunakan untuk jalan di pedesaan atau pegunungan. Yang ketiga cocok untuk kendaraan yang mengangkut beban berat. Yang keempat mempunyai sidewall yang lebih kuat daripada ban radial. Yang kelima bisa divulkanisir berkali-kali karena memang ban bias tebal. Yang keenam harga ban bias lebih murah dibandingkan ban radial. Yang ketujuh ada tidak mudah aus karena bannya lebih tebal. Dan berikut kekurangan ban konvensional. Yang pertama struktur ban keras dan tidak fleksibel dibandingkan dengan ban radial. Yang kedua tidak cocok digunakan untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Juga tidak tahan panas, kurang bisa menyerap tahanan, digunakan hanya untuk jarak dekat. Baik, kita masuk ke perbedaan ban bias dan ban radial. Untuk radial merupakan tipe ban yang menggunakan lapisan serat baja, sedangkan ban bias menggunakan lapisan dari bahan serat nilon. Berikut cara baca kode pada ban. Yang pertama ada 3 angka depan sebagai kode ketebalan. Sebagai contoh cara baca ukuran ban mobil, kita akan menggunakan kode 205 atau garis miring 65R1595H. Pada bagian awal kode Anda dapat melihat angka 205. 3 angka paling depan pada kode ban tersebut menunjukkan tingkat kekebalan dinding ban dalam ukuran milimeter ketika dipasangi pelek. Yang kedua, 2 angka setelah garis miring adalah rasio ban. Setelah 3 angka paling depan, nanti kita akan menemukan garis miring sebagai pemisah kode. 2 angka setelah garis miring yaitu 65 merupakan rasio ban. Kode rasio ban artinya persentase tinggi ban terhadap ketebalannya. Yang ketiga, huruf di tengah sebagai kode konstruksi ban. Tidak hanya angka, kode ban juga terdiri dari huruf yang letaknya di tengah dan paling akhir. Huruf yang berada di tengah kode yaitu R merupakan kode konstruksi ban. Kode huruf M merupakan kepanjangan dari kata radial. Yang keempat, kita masuk ke 2 angka setelah huruf adalah kode lebar diameter. Lanjut ke 2 angka yang muncul di belakang huruf yaitu 15 adalah kode penunjuk lebar diameter velg ban dalam satuan inci. Cara baca ukuran ban mobil ini mudah saja. Jika ingin tahu diameter velg ban, Anda hanya perlu cek 2 angka setelah huruf yang ada di tengah. Semakin besar angkanya, maka semakin besar ukuran velg yang terpasang pada ban. Selanjutnya adalah 2 angka terakhir adalah kode batas beban tumpuan. Masih menggunakan kode 205 garis miring 65R1595H. Sebagai contoh cara baca ukuran ban, kini bagi 2 angka paling akhir sebelum kode huruf. 2 angka tersebut adalah 95. Kode batas beban tumpuan yang mampu ditopang oleh masing-masing ban. Jika ban mobil Anda memiliki kode angka 95 sebagai batas bebas tumpuan, berarti kendaraan tersebut mampu menahan beban tumpuan total 690 kg. Berikut contoh kode batas beban tumpuan dan total bobot yang dapat ditopang. Yang pertama adalah kode 70 yang beban maksimalnya 335 kg. Selanjutnya 75 yang berarti 387 kg. Yang ketiga ada 80 yaitu 450 kg. Yang keempat ada 90 berarti beban maksimal 600 kg. Yang kelima ada 100 beban maksimalnya 800 kg. Dan kita masuk selanjutnya itu satu huruf terakhir adalah kode speed racing.
Cara baca ukuran ban mobil yang terakhir adalah huruf paling belakang pada kode 205 atau 65 R15 1995H. H menunjukkan kode speed rating. Sebuah ban dengan kode H artinya memiliki batas kecepatan maksimum hingga 210 km per jam. Selain H, ada juga kode batas maksimum lain seperti J, Q, S, T, U, V, W, dan Y, di mana J adalah lambang kecepatan maksimum paling rendah, yaitu 100 km per jam, dan Y adalah kecepatan maksimal paling tinggi adalah 300 kg per jam. Baik, kita masuk ke pengertian ban. Ban adalah bagian mobil yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban berfungsi sebagai peredam untuk memperlambat kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban: yang pertama, ban menopang berat kendaraan. Yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, percepatan, pelambatan, pengereman, dan belokan. Yang ketiga adalah menyerap kejutan yang diterima dari permukaan yang tidak rata. Berikut adalah ban biasa dan ban tubles. Ban biasa, di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban tubles tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Dalam perawatan ban diperlukan perawatannya itu sebagai berikut. Yang pertama, tekanan udara ban. Tekanan udara ban yang berlebihan akibatnya pertama adalah bidang gesek trek menjadi kurang, kenyamanan berkendara berkurang, bagian tengah trek aus lebih cepat, lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak, lapisan karet trek mudah terkelupas. Yang kedua, kita masuk ke tekanan udara ban yang kurang. Akibatnya adalah gesekan ban dengan jalan bertambah, kemudi bertambah berat, tepi ban aus lebih cepat, dan ban menjadi terlalu lentur, dan pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave atau mengalami hydroplaning. Yang ketiga, memeriksa tekanan udara. Akibatnya ban harus dalam keadaan dingin sebelum pemeriksaan. Pergunakan selalu pengukuran tekanan udara. Sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman referensi. Berikut adalah rotasi ban. Ban bias. Ban bias dapat dipindahkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Sedangkan ban radial dapat dipindahkan sisi lain akan menimbulkan suara berisik dan akan menjadi cepat rusak. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang roda dan ban. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada materi yang kurang, boleh ditambahkan pada kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.